Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Alfi Cahyati dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A dengan NIM 1908304001 dari IAIN Channel Jati Cirebon. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyempurnaan ortografi Al-Quran, yang mana dalamnya itu mencakup tentang karakteristik ortografi Al-Quran, kemudian ada latar belakang penyempurnaan rasam Utsmani dan juga penyempurnaan rasam Al-Quran. Karakteristik ortografi Al-Quran, yang mana ortografi imla atau ortografi lama atau juga bisa disebut dengan scriptio defectiva, ini biasa digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran yang memiliki makna penting untuk sejarah teks kitab suci itu sendiri. Meskipun sebagian besarnya ini hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis, yang mana dari bentuk ortografi ini terdapat simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran serta munculnya ortografi baru atau scriptioplena. Dalam ortografi Arab, kata-kata yang pada umumnya itu muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkannya dalam suatu konteks atau biasa disebut dengan syiak korina, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi juga dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks seperti ini yang digunakan. Latar belakang penyempurnaan rasam Utsmani, yang mana langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya dalam standarisasi teks atau bacaan Al-Qur'an, yang mana menjadi alasan utamanya itu adalah perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam, yang mana kemudian kala itu bentuk dari ortografi dalam membaca Al-Quran masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca kitab suci dengan secara beragam. Setiap bacaan resmi dalam tradisi Utsmani, menurut sudut pandang, sudah ditransmisikan melalui mata rantai periwayatannya atau asanid yang independen dalam suatu skala yang sangat luas, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan secara sederhana dapat dikesampingkan. Kemudian, prinsip yang dikedepankan di sini yaitu bahwasanya sejumlah besar pembaca Al-Quran atau qurra yang tersebar di berbagai wilayah Islam tidak memungkinkan bersepakat pada suatu kekeliruan atau merekayasa bacaan Al-Quran tersebut, yang dalam literatur Islam hal ini diistilahkan sebagai tawatur. Beranjak lebih jauh lagi, introduksi scriptioplena ini pada masa belakangan ternyata tidak mengurangi munculnya tasydif. Oleh karena itu, tradisi oral mesti tetap dipertahankan secara independen dari teks tertulis, karena hanya dengan cara seperti ini tradisi itu dapat dipandang sebagai tradisi oral yang dalam pengertian sebenarnya. Kemudian terdapat 3 alasan utama yang dikemukakan untuk mempertahankan sikap tradisional ini. Di antaranya yaitu yang pertama, titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal, sebagaimana yang ada di dalam scriptioplena tidak pernah mencapai taraf otoritas yang setara dengan teks Utsmani yang tertulis di dalam scriptio defectiva. Kemudian yang kedua, hanya melalui tradisi oral lah karakter asasi Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dibaca, sebagai sesuatu yang dapat disampaikan dan juga dapat dipelihara. Kemudian yang terakhir ini ada seni baca Al-Quran, secara teknis itu disebut dengan tajwid, tetapi tidak dapat disampaikan kecuali melalui tradisi oral tersebut. Sementara tajwid menurut sudut pandang merupakan suatu unsur integral dalam pembacaan Al-Quran yang pada hakikatnya itu berasal dari Nabi sendiri.
Kemudian penyempurnaan rasam Al-Quran, yang ketika domain politik Islam waktu itu semakin luas dan semakin banyaknya orang non-Arab yang memeluk Islam serta berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran, akhirnya penguasa politik Islam memutuskan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran. Dan langkah penyempurnaannya itu dikabarkan sudah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah penyempurnaan rasam Al-Quran ini sudah dilakukan. Dan juga Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur kota Basrah meminta Abu al-Aswad al-Du'ali untuk memberikan tanda-tanda baca serta memberikannya di dalam mushaf Al-Quran untuk menghindari berbagai kekeliruan yang pada zaman itu semakin masif. Yang selang beberapa waktu kemudian Al-Du'ali ini menghadap kepada Gubernur Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran, yang mana kemudian ia memperkenalkan tanda-tanda vokal penting seperti fathah, domah, kasroh, tanwin, dan juga sukun. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwasanya tanda-tanda vokal yang diciptakan oleh Al-Du'ali ini disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalid bin Ahmad, seorang pakar bahasa yang tinggal di Basrah dan juga merupakan sarjana pertama yang menggarap kamus bahasa Arab. Sehubungan dengan tanda-tanda pembeda konsonan, dikabarkan bahwasannya upaya pengintroduksiannya itu mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan, yang mana beliau dari dinasti Umayyah. Sehubungan dengan keabsahan rasam Utsmani sebagai cara penulisan Al-Quran serta upaya dalam mempertahankan dan juga melestarikannya, Labib Al-Said mengumpulkan berbagai argumen para sarjana muslim untuk membantai pendapat yang membolehkan introduksi scriptio plena ke dalam salinan Al-Quran. Yang mana argumen-argumen ini diantaranya yaitu yang pertama ada rasam Utsmani bisa dikatakan sebagai persetujuan Nabi karena rasam Utsmani ini memiliki sifat taufiki, dan juga kekhususan dalam rasam Utsmani masuk ke dalam misteri ilahi yang sama halnya dengan huruf-huruf potong dalam permulaan sejumlah surat di Al-Quran. Kemudian ada kesucian rasam Utsmani yang dikonfirmasi ijma para sahabat dan 2 generasi setelahnya, dan juga para sarjana yang telah meneliti secara cermat ortografi Utsmani ini telah menyimpulkan bahwasanya kekhususan ini dalam berbagai kasus dapat dirasionalisasikan sebagai ukuran-ukuran yang dipolakan untuk membuat kata-kata tertentu serta melindungi timbulnya bacaan-bacaan yang tidak sejati. Argumen-argumen yang tadi disebutkan pada kenyataannya itu memiliki kelemahan yang mendasar. Al-Baqilani menegaskan bahwasanya aksara-aksara itu tidak bersifat taufiki. Tidak ada juga petunjuk dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang mewajibkan penggunaannya. Mungkin cukup sekian pemaparan pembahasan dari saya mengenai penyempurnaan ortografi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.